Di sini saya akan menjelaskan mengenai rich picture dari permasalahan yang dialami oleh PT Smile Cycle. Nah, perusahaan ini bergerak dalam industri perakitan sepeda. Nah, tahun 2015, 12.000 unit sepeda terjual dalam waktu 1 tahun. Nah, pemilik PT Smile Cycle ini selalu menyediakan komponen sepeda yang lebih banyak dibandingkan dari rata-rata permintaan konsumen yang bersifat random. Nah, pemilik PT Smile Cycle ini melakukan hal tersebut untuk memenuhi permintaan konsumen dan menjaga loyalitas dari perusahaan. Nah, pemilik perusahaan juga berpikiran bahwa jika jumlah inventory atau stok komponen diturunkan, maka biaya pemesanan komponen akan naik dan kesempatan menjual produk akan hilang. Nah, tetapi karena perusahaan harus menyediakan komponen sepeda yang banyak tadi, perusahaan malah jadi menanggung biaya gudang yang besar, yaitu biaya investasi untuk pemesanan komponen sebesar 100 juta rupiah per 2.500 unit dan biaya simpan produk sebesar 20% dari harga produk setiap tahunnya. Sehingga biaya gudang yang besar tadi menyebabkan keuntungan yang diperoleh perusahaan menurun. Nah, itu merupakan penjelasan dari rich picture-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana formulasi masalah untuk studi kasus PT Smile Cycle. Yang pertama yaitu deskripsi gap. Nah, di sini deskripsi gapnya itu adanya perbedaan antara pemilik perusahaan yang selalu menyediakan komponen sepeda yang banyak untuk diproduksi dengan rata-rata permintaan konsumen pada kenyataannya. Nah, yang kedua formulasi masalahnya yaitu menentukan jumlah komponen sepeda yang dipesan dan sepeda yang diproduksi dengan meminimalkan biaya gudang. Kemudian berdasarkan formulasi masalah dapat ditentukan ukuran performansi modelnya, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan total biaya gudang. Kemudian variabel keputusannya atau alternatif tindakan yaitu jumlah komponen yang dipesan dan jumlah sepeda yang diproduksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rich picture dari permasalahan yang ada di PT Setiabudi Furniture. Nah, perusahaan ini memproduksi kursi ergonomi bagi anak-anak sekolah dasar. Nah, saat pergantian tahun akademik, permintaan konsumen ini mengalami peningkatan. Nah, PT Setiabudi ini selalu menerapkan kebijakan bahwa jumlah kursi yang diproduksi itu sebanyak 20% di atas permintaan konsumen. Nah, karena peningkatan permintaan tadi, bagian produksi yang memiliki jam kerja hanya selama 8 jam per hari tidak sanggup untuk memenuhi target yang harus diproduksi. Nah, sehingga perusahaan menambahkan jam kerja atau melakukan kerja lembur di mana upah lemburnya itu sebesar Rp10.000 per jam untuk setiap tenaga kerjanya. Nah, di sisi lain, pemimpin perusahaan ini berpikiran jika target produksi yang 20% di atas permintaan tadi diturunkan, gudang akan kekurangan stok yang dapat membuat kesempatan menjual itu hilang. Nah, tetapi saat produksi kursi yang melebihi rata-rata permintaan tadi,
bagian gudang malah menanggung biaya inventory atau biaya simpan yang besar. Nah, biaya yang ditanggung yaitu biaya inventory produk sebesar 5% dari harga produk itu sendiri. Kemudian bagian gudang kan juga harus menyediakan bahan baku yang lebih banyak untuk diproduksi. Maka juga dikenakan biaya inventory sebesar 22% dari harga bahan baku itu sendiri. Nah, karena tadi perusahaan menambah jam kerja di bagian produksi dan menanggung biaya inventory di gudang yang cukup besar, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi menurun atau berkurang. Nah, itu tadi penjelasan mengenai rich picture dari PT Setiabudi Furniture. Selanjutnya, saya akan menjelaskan formulasi masalah untuk studi kasus PT Setiabudi Furniture. Yang pertama yaitu deskripsi gap, yaitu adanya perbedaan antara jumlah produksi kursi yang ditargetkan 20% di atas permintaan konsumen dengan kapasitas produksi dan biaya gudang. Kemudian untuk formulasi masalahnya yaitu menentukan jumlah produk yang diproduksi dengan meminimalkan biaya gudang. Kemudian untuk ukuran performansi modelnya yaitu maksimasi keuntungan dan minimasi biaya gudang. Dan untuk variabel keputusannya yaitu jumlah sepeda yang harus diproduksi. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya berikan.